Abad ke-15 di Italia ditemukan mesin cetak Johannes Gutenberg. Ya, Gitu ya. Yang itu kemudian mendorong reformasi gereja, revolusi industri, zaman pencerahan. Ketika ada turbulensi politik, ketika terjadi serangan bangsa Mongol terhadap ibu kota dunia Islam, Baghdad, itu tradisi pengetahuan di Baghdad dan sekitarnya sempat mengalami penurunan. Pemahaman manusia terhadap sains itu belum sampai pada tahap yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngobrolin Integrasi Keilmuan bersama saya Ilham Ibrahim yang akan memandu acara. Tema kita kali ini adalah tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Narasumber kita pada hari ini adalah Ustadz Rafiq Muzakir. Beliau adalah direktur dari CISIK UMY. Assalamualaikum Ustadz Rafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham. Bagaimana kesibukan hari ini, Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Ini aktivitas pertama di pagi ini. Wah, lumayan. Berarti gimana kabar puasa hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita langsung saja Ustadz ke pembahasan tentang integrasi keilmuan. CISIK UMY atau sebuah forum atau sebuah lembaga yang membidangi untuk fokus terhadap integrasi itu kan memiliki mimpi untuk menyatukan Islam dengan ilmu pengetahuan. Itu artinya fenomena hari ini itu terjadi disintegrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Kapan disintegrasi ini terjadi di dunia Islam? Oke, ini pertanyaan menarik sekali. Pertama-tama kita harus letakkan dulu layout atau setting dari diskusi kita. Islam atau wahyu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sifat divine. Sunnah Nabi ada perdebatan para ulama apakah dia wahyu ataukah ijtihad. Tapi hemat saya gabungan di antara keduanya. Dan sains atau pengetahuan adalah produksi pengetahuan yang dihasilkan manusia dalam ruang sejarah. Jadi dia tidak bersifat divine. Gitu. Nah, karena dua hal yang berbeda secara sifat asalnya, maka kalau kita jujur melihat sifat asal itu, potensi untuk terjadi konflik akan selalu ada. Tuh. Sebagai contoh, dalam sejarah manusia bahkan ilmuwan itu meyakini bahwa alam semesta ini bersifat stationary. Tapi kemudian Al-Quran menyebutkan kullun fi falaki yasbahun. Jadi semua benda langit itu punya orbitnya dan berenang. Gitu. Baru belakangan ilmu astronomi kita mengantarkan pada pengetahuan bahwa ternyata semua benda-benda langit itu berputar pada porosnya masing-masing. Nah, dalam hal ini konfliknya terjadi karena pemahaman manusia terhadap sains itu belum sampai pada tahap yang utuh. Belum sampai dalam istilah sains sendiri belum sampai pada law, hukum, atau dalam istilah tradisi intelektual Islam belum sampai pada tahap qat'i. Gitu. Dan konflik itu terjadi nanti perkembangan sains lah yang akan reveals gitu. Tapi ada waktunya juga ketika pemahaman kita terhadap teks Al-Quran dan Sunnah itu diliputi oleh probabilitas, atau dalam istilah tradisi Islam masih zonniyat. Kemudian ada kesalahpahaman, ada juga kecenderungan memutlakkan pendapat pribadi. Tapi pada akhirnya ketika zaman itu berkembang, kita mengoreksi pemahaman kita sendiri terhadap tafsir kita mengenai Al-Quran dan Sunnah. Oke. Gitu. Kira-kira pada abad berapa Islam mengalami disintegrasi ilmu pengetahuan dan siapa aktor-aktor di balik disintegrasi ini? Ya, ini pertanyaan yang diperdebatkan oleh para sejarawan sendiri, gitu ya. Kadang-kadang orang dengan nada apologetik suka menyebut pemikir Muslim seperti Al-Ghazali. Betul. Gitu kan, dia ada cenderungan mocking him gitu, mengolok-olok dirinya.
Tapi menurut saya itu memberi beban terlalu besar kepada Al-Ghazali gitu. Dan itu jelas kesalahpahaman membaca Al-Ghazali terhadap berbagai literaturnya. Jadi keruntuhan sebuah peradaban dari titik supremasinya, sebuah tradisi keilmuan mengalami penurunan kualitas intelektualnya, itu pasti disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat kompleks, nggak bisa dibebankan kepada satu dua individu. Tapi juga mengatakan tidak ada up and down dalam sejarah menurut saya juga tidak mungkin. Ketika ada turbulensi politik, ketika terjadi serangan bangsa Mongol terhadap ibu kota dunia Islam, Baghdad, itu tradisi pengetahuan di Baghdad dan sekitarnya sempat mengalami penurunan. Tapi kan dia pada akhirnya berpindah kepada ke tempat yang lain, dan terutama Mamluk, dinasti Mamluk di Kairo. Nah, sifat kemunduran itu tidak linier, jadi kadang up, kadang down. Tapi para sejarawan suka mengatakan bahwa ketika dunia Islam berhadapan dengan zaman baru, zaman modern, ada yang disebut dengan the rise of Western civilization. Itu dunia Islam pelan-pelan mengalami ruh ijtihadnya mulai menurun, gitu. Jadi ada ruh ijtihadnya itu bukan karena fatwa-fatwa para ulama, tetapi karena memang ada intervensi dari Western. Bisa jadi karena fatwa ulama juga yang merespon perkembangan dunia Barat. Sebagai contoh, saya menyebutkan di abad ke-15 di Italia ditemukan mesin cetak, Johannes Gutenberg. Ya, gitu ya. Yang itu kemudian mendorong reformasi gereja, revolusi industri, zaman pencerahan. Nah, karena dia the other, sesuatu yang lain, tidak organik, umat Islam tuh merespon itu masih dengan kecurigaan, ketakutan, ditolak. Jadi sifat kosmopolitan, inklusif itu sempat memang hilang dari tradisi intelektual kita. Di abad 15 itu ya? Di abad ke-15 pernah kita mengalami itu. Sultan Salim I di Istanbul pernah mengeluarkan dekrit. Jadi kalau ada yang mengimpor itu akan kena pidana, penalti gitu. Alasannya apa? Kenapa menolak mesin cetak waktu itu? Karena akan merugikan kopis. Jadi kan di masa tradisi intelektual Islam, orang menyalin buku itu dengan secara langsung, berguru dengan syekh, dengan tradisi sanad, dan juga ada yang punya profesi khusus, kerjaannya tuh mencatat dan menyebarluaskan. Oleh karena itu menggandakan buku pada zaman itu sangat lama. Untuk satu buku bisa 1 minggu kan. Tapi dengan mesin cetak dalam hitungan jam bisa lahir ratusan buku kan. Mungkin ada ketakutan, wah nanti pekerjaan saya hilang dong. Itu diantaranya. Plus tadi karena ini sesuatu yang berasal dari dunia luar, Ustaz Ilham. Nah, ketika kita berinteraksi dengan dunia luar itu, lalu ada yang hilang di antara kita. Dan kemudian kemajuan dunia barat sendiri itu menurut para pemikir dekolonial atau postkolonial, ada sifat inheren dalam dirinya itu yang kolonialistik. Gitu. Jadi memang kemajuan yang lahir dengan cara memundurkan yang lain. Gitu. Iya. Nah, begini Sad. Ketika tadi dikatakan bahwa umat Islam pada abad 15 kan nggak terlalu kosmopolit, bahkan menolak produk-produk dari luar. Memangnya di abad-abad sebelumnya Islam itu pernah menerima apa yang dari luar atau bagaimana? Atau juga sama-sama menolak tetapi bagaimana? Ya, pertama tradisi intelektual Islam itu spektrumnya sangat luas. Jadi ada tayar, aliran atau itijah, orientasi pemikiran yang cenderung konservasi, tahafudz gitu, berhati-hati. Ada yang bahkan mengatakan Islam itu adalah self-sufficient system, sistem yang cukup pada dirinya sendiri, nggak perlu mengimpor dari dunia luar. Tetapi ini ketika dihubungkan dengan tradisi intelektual atau tradisi pemikiran. Misalnya kita nggak perlu filsafat Yunani, logika Yunani. Dan dalam tradisi Islam, kelompok ahlul hadis
sampai pada Ibnu Taimiyah kan menolak unsur rasional dari peradaban luar. Tapi mereka tidak pernah mengatakan produk pengetahuan seperti riyadhiyat, tabi'iyat itu haram, karena tabi'iyat itu kan sebenarnya fisik kan. Fisik oke. Tapi yang metafisik mawaro atau tabi'iyat itu yang mereka larang gitu. Nah, sebelum itu atau di luar kelompok-kelompok yang seperti itu, spektrum yang lainnya ada yang berusaha menerima dengan cara penyaring seperti tradisi Al-Ghazali sendiri, tapi ada yang saringannya itu sangat tipis, jadi lebih banyak yang masuk gitu. Itu kalau berurusan dengan isu metafisika. Tapi kalau isu-isu yang sifatnya teknik atau alat gitu ya, umumnya orang cenderung membuka diri gitu. Termasuk misalkan menerima produk-produk Persia ya kan? Exactly. Produk-produk dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa tradisi intelektual Islam itu sangat beragam. Memang ada penolakan, tetapi juga ada yang menerima. Sangat-sangat kompleks. Jadi nggak satu suara ya, Ustaz? Iya. Nah, saya ingin menyebutkan contoh kasus penerimaan teknologi kertas. Oke, itu kan dibuat di Cina ya kalau nggak salah pertama. Dibuat di Cina selama berabad-abad, tetapi terisolasi di situ. Dunia luar nggak tahu bahwa ada tradisi kertas. Kertas gitu apa ya namanya? Papirus bukannya? Ya, di dunia Islam atau di masyarakat Muslim dunia Islam yang digunakan papirus. Tetapi papirus ada keterbatasannya. Nah, ketika terjadi kontak fisik perang di zaman dinasti Abbasiyah Khalifah kedua, Abu Ja'far Al-Mansur, akhirnya umat Islam bertemu dengan dinasti Tang. Kemudian ada tawaran perang yang dia ditugaskan untuk mengajari umat Islam cara bikin kertas, yang kemudian dari situ lahirlah pabrik kertas di Baghdad. Oh, di Baghdad pernah ada pabrik kertas ya? Pernah, Samarkand. Dan inilah keunikan peradaban Islam itu, pada awalnya menyerap, tapi pada akhirnya juga mengembangkannya lebih jauh. Ada proses adaptasi dan ada proses pengembangan. Nah, itu semangat itu yang harus ada dalam dunia Islam gitu. Oh, bukan cuman mengambil saja, tetapi juga ada proses pengembangannya ya kan? Pengembangan. Oh iya, gitu. betul. Berarti di dalam tradisi Islam itu pernah ada satu masa di mana Islam itu sangat terbuka dengan sesuatu yang di dunia luar, kemudian tetapi juga mengoreksinya. Nah, kemudian Ustadz, ketika sekarang kita membutuhkan integrasi, ya kan? Kenapa harus ada integrasi? Apakah memang ini ingin mengulang kejayaan masa lalu, atau memang kita merasa iri aja dengan peradaban lain yang sudah sedemikian rupa maju begitu? Kenapa integrasi? Pertama, dari sudut pandang teologis dulu, ini adalah mandat dari agama. Oke. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajarkan kita untuk punya wawasan yang luas, integratif. Jadi kalimat al-ilm dalam Al-Quran itu kalimat yang mutlak. Mutlak dalam artian? Jadi bersifat umum. Al-aslu baqa'u kalimatul am ala umumihi. Jadi nggak bisa dispesifikasi ilmu itu harus ilmu agama, atau sebaliknya ada yang suka menerjemahkannya sebagai sains, itu ilmu terapan murni gitu. Dan Nabi sendiri kan menyuruh sahabatnya belajar bahasa Hebrew, Ibrani, mengajar bahasa Aramaik. Itu kan perintah Nabi kepada Zaid bin Sabit. Ada hadisnya ya? Ada. Jadi Zaid bin Sabit itu kan di usia sangat belia, sudah banyak menghafal Al-Quran, dan Nabi impress kan, anak-anak ini punya potensi. Go study the Hebrew language. In a few weeks, dalam berapa mungkin hanya 2 minggu, dia sudah kembali lagi. Saya sudah bisa, Nabi. Then you study more. Belajar bahasa Aramaik, bahasa Suryania. Itu bahasa ibunya Yesus Kristus, bahasa ibunya Nabi Isa Al-Masih. Gitu. Jadi kenapa kalau tanyakan kita perlu berpikir integratif? Karena ada mandat agama. Kedua, masalah umat manusia itu dalam sepanjang sejarah itu masalah yang kompleks. Dan kompleksitas itu bukan hanya masalah kita di zaman sekarang. Zaman dulu itu sudah setiap masalah itu pada dirinya sendiri inherent bersifat kompleks. Butuh pertimbangan banyak, disiplin. Gitu. Betul. Nah, sifat integratif itu bisa diwujudkan pada person, individu kita sebagai pembelajar, atau bisa dilakukan dalam komunitas.
ijtihad jama'i itu Iya. harus integratif. Jadi kehadiran dimensi lain, sudut pandang yang lain dalam membangun sebuah komunitas, gerakan, institusi keilmuan itu harus integratif. Oke, betul sekali. Jadi memang melakukan integrasi di abad ini itu bukan hanya kebutuhan modern, tapi juga keharusan secara teologis ya kan. Betul. Tadi ada dalil Quran dan sunnahnya. Tetapi Ustadz begini, di era abad 21 ini ada banyak sekali teori-teori integrasi ilmu dan pengetahuan. Kira-kira menurut Ustadz, apa yang paling tepat konsep integrasi yang sekarang memang dikembangkan di UMY ini? Oke, ini pertanyaan yang juga sangat menarik, dan paradigma integrasi itu dalam sejarah intelektual Islam sudah banyak digulirkan. Paradigmanya Ibnu Sina dengan Al-Ghazali beda, tapi beda. dua-duanya sama-sama mengajukan pandangan integratif gitu. Nah, hari ini juga antara pemikir satu dengan yang lain juga berbeda. Tapi prinsipnya kita sebagai manusia yang mewarisi legasi dari tradisi intelektual panjang atau dari tradisi intelektual yang relatif very recent, beberapa dekade belakang, harus menyerap dari itu semua, memodifikasi, dan dalam pengertian kita melakukan tajdid. Sehingga rumusan kita, paradigma integrasi itu satu, upaya untuk mencari petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi carilah pedoman etisnya dan petunjuk yang lebih konkret dari keduanya. Kemudian aspek kedua dan bagian yang kedua ini yang relatively lacking atau missing dalam paradigma yang lain, karena umumnya orang langsung tradisi modern atau produksi pengetahuan modern dengan Al-Quran Sunnah. Yang kedua, kita perlu menghubungkannya dengan warisan intelektual peradaban Islam. Dalam istilah teknis itu disebut dengan at-turos. Itu kekayaan yang sangat melimpah. Saya suka mengibaratkannya seperti lautan. Kita perlu belajar berenang dulu untuk nyelam ke dalam, tapi nggak semua ada yang ada di bawah laut itu perlu kita ambil, kita ungkap ke atas. Cari mutiaranya aja. Jadi perlu ada proses memfilter, mengkritik, kontekstualisasi. Tapi kalau kita membuang itu ke dari masa lalu, sama dengan kita tidak menghargai perkembangan organik dari sebuah pengetahuan. Kita juga nggak punya tradisi catatan kaki, kemudian ahistoris, dan akhirnya apa yang kita ucapkan semuanya bersifat modern. Nah, tapi pada dirinya sendiri sesuatu yang bersifat modern itu juga bukan salah. Umat Islam kan harus terbuka, harus kosmopolitan. Nah, langkah selanjutnya adalah mempertahankannya dengan perkembangan modern. Perkembangan modern maupun yang klasik juga tadi, ada STEM, ada sosial humaniora, ada tradisi ilmu keagamaan juga, gitu. Sebenarnya begini Ustadz, kenapa kita harus repot-repot menggali kekayaan turos dulu? Kenapa tidak misalkan langsung saja, ada ayat tentang terbang, berarti kita harus menciptakan pesawat, atau bagaimana Ustadz? Ya begini, saya suka mengatakan bahwa peradaban Islam itu tidak lahir di abad ke-14 atau abad ke-15. Peradaban Islam itu peradaban yang tua, yang legasi pengetahuannya sangat kaya. Jadi Islamic civilization is civilization of knowledge, civilization of book. Dalam tradisi pengetahuan, kita tidak mungkin membypass produksi pengetahuan yang pernah berakumulasi dalam sejarah. Kalau kita melakukan itu, ya maaf, nggak ada bedanya kita dengan entitas bernama hewan. Kenapa begitu? Coba perhatikan alam di sekitar kita. Burung yang membuat sangkar hari ini sama dengan teknik burung membuat sangkar atau sarang 14 abad yang lalu. Nggak ada akumulasi pengetahuan. Jadi nggak ada perkembangan bentuk sangkar. Gitu aja terus. Gitu aja. Nah, kita kan belajar dari masa lalu, belajar dari akumulasi pengetahuan dengan penyempurnaan. Jadi kenapa kita perlu belajar mengambil sesuatu dari masa lalu? Karena kekayaan. Yang kedua karena dia produk organik, lahir dari tradisi intelektual sendiri. Gitu. Terus bagaimana Ustadz dengan konsep
integrasi yang kalau kita bahasa kasarnya ya, ayatisasi sains. Misalkan peristiwa Big Bang nih sudah dibuktikan oleh para ilmuwan fisika, kemudian kita tinggal, oh ternyata Al-Quran sudah lebih dulu membicarakan tentang Big Bang. Bagaimana, San? Iya, Apakah cara integrasi yang seperti itu tepat atau bagaimana? menurut saya itu proses yang paling awal lah. Tidak 100% salah, perlu tetap diapresiasi, tapi masih perlu disempurnakan. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Kita harus mampu menghubungkannya secara eksplanatif Ya. dengan ayat Al-Quran. Jadi itu menuntut kita belajar sedikit lah, sampai batas tertentu kita belajar ulumul Quran. Ada yang sebut dengan wajhud dilalah. Apa sih kata kunci dari ayat Al-Quran yang bisa kita hubungkan dengan hukum modern, hukum sains modern yang sudah menjadi hukum, kira-kira gitu. Dan pada saat yang sama menuntut kita untuk masuk ke sainsnya lebih agak dalam. Jadi jangan berada di pintu masuk, jangan berada di permukaan. Masuklah ke dalam, tahu kompleksitasnya. Kita bisa menghubungkan substansi pengetahuannya dengan kata kunci dari ayat Al-Quran. Nah, dengan cara itulah kita tidak lagi sekedar melihat ayat-ayat Al-Quran secara permukaan, tetapi menolak menghubungkan sains dengan ayat Al-Quran sama sekali. Itu menurut saya bisa jatuh kepada bentuk sekularisasi yang baru gitu. Jadi Al-Quran bisa saja kita bawa berdialog dengan perkembangan modern, bisa berdialognya pada tataran yang sifatnya lebih teknis. Tapi kalau coveragenya nggak bisa bersifat teknis, kita jadikan itu fondasi etika lah. Ya. Gitu. Karena begini, Ustaz. Kenapa integrasi ini agak susah dilakukan? Karena terkadang ada ayat maupun hadis yang memang itu tuh kalau dibaca dalam kacamata sains itu kayak aneh. Misalnya air kencing onta. Itu bagaimana menyikapi hadis-hadis yang menurut kacamata sains itu tuh tidak baik. Akhirnya misi untuk melakukan integrasi susah. Ya, inilah pentingnya kita memahami tradisi intelektual Islam itu sendiri. Dalam hal ini adalah teori hukum Islam, usul fiqh, dan memahami sains juga secara up to date, secara dalam, gitu. Jadi tugasnya para ilmuwan sains secara jujur melakukan penelitian, ada nggak sih dampak positif, faidah dari minum itu. Kalau secara jujur ternyata menurut sains disebut bahwa itu malah harmful, malah membawa damage gitu ya, atau damage terlalu too much lah, atau harmful gitu aja, membawa mudorot, maka hadis itu bisa kita tawakuf, nggak kita hamalkan gitu. Nah, tapi kan sekarang pertanyaan kita, bagaimana sudut pandang teori hukum Islam atau usul fikih dalam melihat hadis ini? Bagaimana kita tidak mengamalkan hadis Nabi? Jawabannya ada beberapa kata kunci. Yang paling pokok diantaranya adalah Nabi itu manusia yang diliputi oleh al-urf gitu. Kebiasaan lingkungannya. Dan Nabi kan juga suka menggambarkan realitas pada zaman itu. Misalnya Nabi mengatakan kita ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, la naktub wa la nahsub. Itu yang disebut dengan tausiful hal. Jadi tausiful hal? Wassofa yuwasifu artinya mensifati al-hal kondisi. Jadi Nabi sedang menggambarkan realitas sosiologis pada masa itu. Nah, sebagai bashar, sebagai manusia, Nabi itu diliputi oleh kebutuhan fisiologis Nabi pada waktu itu dan pengetahuan manusia pada masa itu. Jadi kalau usul fikih mengatakan bahwa Nabi juga sebagai bashar melakukan aktivitas kemanusiaan, itu pada dirinya sendiri tidak mulzim, atau bahkan disebut dengan sunnah ghairu tasyri'iyah, tidak harus dia menjadi pijakan untuk dilakukan oleh generasi selanjutnya. Nabi bahkan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau when it comes to the issue of worldly affairs, then go with your own research, with the development of the science in your particular time, kira-kira gitu. Ya, berarti memang
Walaupun hadis itu sahih, tetapi tidak serta-merta bisa kita anggap sebagai sunnah Nabi ya, Ustaz. Betul. Dan dengan dirinya sendiri kita tidak sedang menolak hadis kan? Iya. Bukan juga menolak otoritas Nabi, wala'iyadzubillah. Dampaknya mengerikan sekali kalau sampai pada tahap itu. Dan kalau kita suatu saat juga meyakini sains ini belum sampai pada tahap law, convincing, jadi kita masih doubtful, skeptis dengan sains, bukan berarti kita menolak sains. Betul. Gitu. Iya, ini memang cocok jadi direktur CISIK, itu cocok sekali, Ustaz. Makasih. Jago sekali untuk berargumennya. Ustaz, saya ingin yang lebih konkret lagi. Kira-kira di sejarah Islam, siapa tokoh yang berhasil melakukan integrasi? Yang itu bisa kita jadikan panutan. Hemat saya itu perlu ada definisi indikator kesuksesan itu dulu apa. Dan barangkali bukan momennya sekarang untuk mendefinisikan satu persatu, tapi saya ingin mencuplik beberapa paradigma lah. Gitu. Yang agak menurut saya terlalu banyak resiko, bahkan terlalu banyak yang dikorbankan ketika melakukan integrasi, itu paradigma yang diajukan oleh Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina kan mengatakan ayat Al-Quran itu cuman berdialog dengan orang-orang awam itu. Jadi kalau ayat Al-Quran dibaca oleh para saintis, dibaca oleh, dia menyebut sains al-ulama, dan menurut ulama enggak make sense ayat Al-Qurannya, abaikan ayat Al-Qurannya. Karena ayat Al-Quran itu lil jamahir, dia bilang. Untuk orang-orang awam. Untuk orang-orang awam, dan paradigma itu juga dipakai oleh Ibnu Rushd. Menurut saya itu bukan satu namuzaj, bukan satu paradigma yang betul-betul berupaya menavigasi keseimbangan lah, gitu. Al-Ghazali oke. Al-Ghazali itu dia penguasaan dia terhadap hukum Islam, kemudian dia juga terbuka menyerap filsafat Yunani. Terutama dia bilang logik itu penting, riyadiyat itu penting, matematika atau tabi'iyat itu penting. Tapi sampai batas tertentu dia akan menolak legasi Yunani, terutama yang berhubungan dengan metafisika. Walaupun nanti orang akan mengkritik lagi, katanya lo tolak metafisika, tapi lo kok banyak distract oleh tradisi Yunani juga. Gitu. Dia menurut para pengkaji dipengaruhi oleh Ikhwanus Sofa, dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Yang kedua entitas ini, karena Ikhwanus Sofa itu kan bukan satu orang, itu very Hellenistic gitu, sangat Yunani gitu. Bagi orang-orang Al-Ghazali itu serba nanggung. Iya, tapi kan manusia nggak ada yang sempurna ya. Nah, betul, itu catatan kaki bagi kita semua. Kita ini semua sedang berijtihad sesuai dengan zaman kita. The best effort that we can do. People who come after us will say there is something that is lacking in our discourse. Jadi orang-orang yang akan datang menggantikan saya sebagai direktur CISIK, generasi 1 dekade, 2 dekade akan menemukan gap gitu. Gak apa-apa, tugas mereka berijtihad ulang untuk zaman mereka gitu. Jadi dua tadi ada ijtihad Al-Ghazali, kemudian ada ijtihad orang seperti Ar-Razi, Zakaria Ar-Razi atau Fakhruddin Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi kan mulhid. Dia seorang ateis kan. Fakhruddin Ar-Razi dia par excellence, dia sangat-sangat polymath. Gitu. Dia menguasai usul fikih, filsafat, tradisi kedokteran, bahkan dia menulis buku tentang sihir, tapi sebagai sebuah catatan untuk rekaman tentang praktek-praktek magic pada masanya. Gitu. Kenapa Ustadz tidak menyebut Ibnu Rushd? Padahal dia hakim, dokter, ahli fikih. Oke, terima kasih. Ini satu reminder yang baik. Paradigmanya sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Sama-sama ingin mengapresiasi Aristoteles. Dalam bahasa Arab kan Aristoteles itu Aristo. Aristo itu disebut al-mu'allim al-awal gitu. Guru pertama. Atau bahasa kita tuh kalau dalam dunia persilatan kakak guru gitu. Atau bapak dunia persilatan lah. Kalau di bahasa Jaksel, abang-abangan filsafat. Gitu ya. Dalam bahasa One Piece ada nggak itu istilahnya? Abang-abangan itu. Ya, jadi Ibnu Rushd tapi tetap berkontribusi juga dalam satu paradigma. Dia sangat Avicennian, sangat Ibnu Sina, tapi dia beyond Ibnu Sina juga. Apa yang membuat dia distintif? Dia masuk ke dalam tradisi usul fikih secara serius gitu.
Nah, disitulah dia ingin memberi contoh kepada yang lain. Oh, betul juga. Al-Ghazali itu mengkritik Ibnu Sina itu betul juga. Ibnu Sina itu nggak masuk ke dalam tradisi hukum gitu. Tapi Ibnu Sina nggak salah sepenuhnya gitu. Nah, bagian-bagian yang dikritik oleh Al-Ghazali itu dia sempurnakan pada dirinya sendiri. Dia belajar dari Al-Ghazali, dia menjadi usuli pada dirinya sendiri, dan dia menjadi faqih pada dirinya sendiri. Nah, itu hebatnya. Dia menulis buku kedokteran yang sebagaimana tradisi Ibnu Sina juga. Dia filosof juga. Tapi pada saat yang sama dia ahli usul fikih dan dia ahli fikih. Gitu. Berarti memang polimet sekali ya. Polimet. Ustadz, apa produk dari integrasi? Kalau bisa Ustadz sebutkan apa? Misalkan ya ekonomi Islam, apa itu disebut sebagai produk dari integrasi? Ya, itu satu diskusi yang panjang ya. Of course, ekonomi Islam adalah produk dari integrasi. Tapi saya berikan topik ini kepada yang lebih sesuai background keilmuannya. Dan kebetulan karena saya memegang fisik, kebetulan saya sebagai direkturnya, maka menurut saya produknya itu adalah pendekatan kita dalam mengajar. Jadi cara kita mendesain kurikulum, cara kita menyiapkan bahan ajar dan bahan ajar kita sendiri. Dan tentu saja menurut saya produk akhir dari semua itu adalah mahasiswa yang kita didik. Jadi menurut saya lembaga pendidikan itu harus berorientasi kepada mencetak peserta didik yang pikirannya itu integratif. Berarti produknya itu mentalitasnya. Mentalitas. Dan itu tugas lembaga pendidikan gitu. Saya suka bilang bahwa mahasiswa yang ideal tuh yang punya keluasan wawasan. Dia generalis, ya menguasai banyak isu. Dia paham diskursus di bidang pemikiran keislaman, filsafat Islam, kemudian tahu sejarah perkembangan studi Islam, kemudian punya basic-basic Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau gitu tahu yang receh-receh, misalkan nih Ramadhani nggak bisa ngupas salak gitu-gitu, boleh nggak? Jangan terlalu receh lah. Islam itu kan kata Soekarno kan dia api gitu, jangan diambil debunya. Gitu. Jangan taunya perceraian artis, atau yang lain-lain. Jadi satu dia generalis, dua spesialis pada saat yang bersamaan. Spesialis itu bisa satu bidang ilmu, tapi kalau dia punya kemampuan intelektual yang lebih, dia bisa mengambil 2 ilmu, 3 ilmu gitu. Nah, produk dari integrasi itu adalah mahasiswa, mentalitas berpikir. Jadi jangan berhenti pada diskurs. Dan itu yang ingin kita bangun di Civitas Akademika UMY. Enough the time for us to speak at the abstract level, philosophical level. Gak perlu lagi lah berdebat panjang-panjang pada dimensi filosofis yang pada akhirnya juga nggak aplikatif dan nggak semua orang engage kan, nggak semua orang suka dengan diskusi abstrak itu. Lebih baik bagaimana tradisi yang tadi kita sudah bangun atau paradigma yang sudah bisa kita bangun tadi, kita turunkan pada cara kita menulis buku, cara kita mendesain pengajaran kita kepada mahasiswa, dan satu lagi pada riset kita. Pada riset. Ustadz, contoh integrasi yang sudah dijalankan di dalam Islam, baik itu peribadatannya atau keseharian di dunia Islam itu ada nggak? Kalau saya mau kembali kepada histori, sejarah gitu ya, biasanya orang menyebutkan ilmu astronomi Islam atau disebut dengan falak. Ilmu falak itu besar sekali celupan Yunaninya. Dan tradisi Yunani sudah sangat kaya, mapan. Bapak astronomi Yunani kan yang sangat populer, Ptolemus Almagest kan, yang bukunya dijadikan pegangan oleh para falaki muslim gitu. Nah, tetapi peradaban Islam, dan ini sekaligus menekankan apa yang saya sampaikan di awal tadi, enggak sekedar merepetisi apa yang dilakukan oleh Ptolemus dalam Almagest, tetapi menyempurnakannya, mengembangkannya, dan sampai batas tertentu bisa jadi memotong kepalanya kalau dia ekor, atau bisa jadi memotong ekornya gitu.
Jadi dalam tradisi astronomi di Yunani, benda-benda langit itu dihubungkan dengan nasib manusia di bumi. Oh. Yang orang kemudian menyebutnya sebagai astrologi. Yeah. Nah, dalam Islam, fakta-fakta empiriknya, observasinya diambil, tapi sifat spekulatifnya atau bahkan akidahnya itu dipotong dan diganti dengan akidah yang lain. Gitu. Jadi itu produk dari integrasi dalam Islam pada bidang integrasi. Keren sekali. Bagaimana kalau dengan ibadah haji? Ada nggak sisi integrasinya dengan keilmuan? Ya, ini contoh yang menarik juga ini. Ibadah haji itu sebenarnya suatu praktek ibadah yang memerlukan disiplin ilmu yang sangat beragam. Oh, ya. Jadi itu bukan sekedar ibadah mahdhoh ansih. Ya. Di belakangnya ada ekonomi, kan, mengatur keuangannya, kemudian logistiknya, dan ada kesehatan, kesehatan jamaahnya, ada keamanan. Keamanan itu ada keamanan yang bersifat fisik, ada keamanan yang bersifat non fisik, terkait dengan virus misalnya, terkait virusnya baik virus menyerang manusia atau menyerang peralatan-peralatan digital kita. Itu berarti nggak bisa anti vaksin ya kalau dalam? Oh, nggak bisa. Ya itulah makanya peradaban Islam itu selalu terbuka. Kalau sains modern yang dikembangkan secara jujur mengatakan bahwa vaksin itu diperlukan untuk memproteksi kita, then we need to follow. Gitu. Jadi orang berangkat haji kan harus divaksin. Dan para peneliti vaksin kan para dokter saintis yang muslim yang punya al-ikhlas juga dalam diri mereka. Jadi berhentilah melihat segala sesuatu dari perspektif teori konspirasi. Betul. Itu bukan selamanya buruk sih. Kadang-kadang kecurigaan itu sampai batas tertentu juga boleh, tapi jangan semuanya disapu bersih dengan teori konspirasi. Sekedar singkat menyebutkan satu contoh, apa yang orang sebut sebagai teori konspirasi belakangan mulai terkuak kemungkinan kebenarannya dengan kasus terbaru Epstein Files. Gitu. Saya bahkan baru mendengar ceramah dari Khalil Abu Fadil, dan bahkan Yasir Qadhi juga bilang, saya tuh dari dulu tuh mengabaikan teori konspirasi, nggak pernah mengambil teori konspirasi seriously katanya. Belakangan saya menyesal, ada benarnya juga, sampai batas tertentu gitu. Memang karena apa yang dulu kita curigai ada buktinya sekarang. Iya, waktu itu kan kita skeptis karena nggak bisa ada pembuktian kan. Sekarang baru bisa terbukti melalui pembukaan file besar-besaran, jutaan file dari orang yang bernama Jeffrey Epstein itu. Oke. Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Apa pesan untuk CISIK ini? Walaupun ya Ustadz sendiri sebagai direkturnya, tetapi apa pesan dan harapan untuk CISIK UMY ini? Ya, CISIK UMY itu memang didirikan sebagai motor untuk mengkoordinasi aktivitas keilmuan di UMY agar sejalan dengan semangat integratif. Gitu. Maka ya harapan saya ke depan untuk sekarang yang sedang saya pimpin, CISIK yang saya pimpin adalah bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita sudah membuat buku pedoman integrasi yang tugas selanjutnya adalah mensosialisasikannya. Jadi nggak bisa CISIK telah merumuskannya terus itu diabaikan begitu saja. Maka harapannya adalah semua unsur yang ada di lingkungan UMY itu memberikan ruang bagi paradigma ini untuk disampaikan kepada masyarakat akademik yang lebih luas dan pada akhirnya dipraktekkan. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita juga bisa menyusun suatu kerangka berpikir untuk menulis penelitian berbasis integrasi itu gimana sih? Nah, ini sekarang proses yang sedang kita upayakan. Gitu. Terima kasih Ustadz Raufik. Saya akan sedikit menyimpulkan bahwa integrasi Islam dan keilmuan itu memang anjuran teologis sekaligus keharusan sejarah. Produk akhirnya adalah bukan cuma adalah produk alat-alat teknologi, tapi juga mentalitas berpikir umat Islam secara umum, secara khusus untuk para mahasiswa. Barangkali itu saja, saya Ilham Ibrahim sebagai host. Mohon maaf apabila banyak salah tingkah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.